Assalamualaikum konco-konco, teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Saya ingin berbagi pengalaman. Sebenarnya kejadiannya bukan di mobil ini, tapi tipenya sama ya. Tipe mobil Innova bensin tahun 2010 ya. Tempo hari kejadiannya mobil mogok di jalan ya. Dipakai kemudian tiba-tiba mogok, kemudian dibawa ke tempat kita, diderek ke tempat kita. Setelah saya cek awal, saya ingin memastikan bahwa cek engine nyala apa enggak di dashboardnya ya. Ternyata cek engine-nya normal, nggak ada masalah. Berarti satu langkah sedikit menyenangkan bahwa ECU-nya nggak ada masalah ya, atau sistem elektrik ke ECU-nya nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena bisa mengeluarkan cek engine-nya ya. Kemudian yang kedua, saya pastikan businya mengeluarkan arus listrik, businya mengeluarkan percikan api. Ya cek aja manual ya, cek aja manual. Kemarin saya cek manual aja langsung. Kita lepas ininya, koilnya. Kita taruh busi, kemudian kita tempelkan di masa keluar arus apa enggak. Ternyata kemarin nggak keluar. Kemudian yang kedua, ingin memastikan lagi ya, saya cek injektornya ya. Saya cek injektornya, ternyata arusnya normal. Itu kan untuk injektor ini kan harusnya kan ini 12 volt ya, min plusnya ya. Nah ini kita cek normal, keluar arusnya ya, berarti normal. Berarti yang nggak normal adalah ini arus yang ke coil ini ya. Setelah kita cek ya, kemudian setelah itu kita cek ya, kan ada 4 kabel ini, ada 4 soket ini, ada 4 kabel 1, 2, 3, 4 ya. Kabel yang ujung sini itu arus dari kontak, kemudian yang tengah ini 2 ini ke ECU ya, yang ketiga ini ke masa body atau ke min aki ya. Setelah kita tes minnya oke, normal, minnya bagus ya. Kemudian ternyata arusnya nggak ada, arus yang dari kontak itu nggak ada. Kemudian kita carilah, kita lihat katalog booknya ya. Ternyata kabel ini ya, kabel merah ini itu ke sekring yang ada di dalam sana, di dalam dashboard itu, sekring ENG namanya ya. Nah, di dalam sini ini sekring ENC ya. Kita tes sekringnya, ini sekring ENC-nya ada di daerah sini ya. Kita cek sekringnya ternyata normal. Berarti secara otomatis ya, secara tidak langsung ada kabel yang putus di tengah. Antara kabel ini sampai ke sekring sana itu ada putus ya. Antara kabel ini ya, kabel merah ini ke sekring sana itu ada keputus. Kemudian kita cek lagi, ternyata kabel merah ini jalurnya ke sini ya. Bagi teman-teman yang mengalami gitu, jalur kabelnya ke sini ya. Ini kabelnya ya. Kemudian kita tes antara coil sana ya sampai sini, ternyata normal, ini nyambung, nggak ada masalah. Kemudian kita cek dari sini ya ke ini, ke sekring ya, sekring INC ini, ke sekring INC yang ada di sini, ternyata nggak nyambung, nggak normal. Berarti sakitnya itu yang putus kabelnya itu antara setelah soket ini ya, soket ini menuju ke sini. Nah, kemudian ternyata ini kan kabelnya kan merah ya, untuk inputnya di sini ya, yang soket ini. Ternyata yang di luar sana itu nggak merah polos. Yang ini kan merah polos ya, yang dari coil tadi. Ternyata itu enggak, soket yang ini ya, itu merahnya bukan merah polos, tapi merah ini ya. Merah ini. Nah, kita tes dari sini ke sana, ternyata nggak nyambung ya. Ternyata kemarin sakitnya itu ini kabel ini diputus. Kabel yang ini diputus, sepertinya sengaja diputus lah, dibuat semacam kunci rahasia gitu ya, kunci pengaman ya, kunci rahasia ya. Setelah kita sambung, sudah selesai semua, normal semua. Dan kenapa kok sampai kejadian seperti itu? Ternyata orangnya ini ternyata baru beli ya. Pemilik yang sebelumnya itu tidak ngasih tahu kalau mobil ini ada pengamannya atau ada kunci rahasianya gitu. Nah mungkin ketika itu pemilik yang ini, yang mobil yang saat ini itu naruh barang kemudian kepencet, mungkin seperti itu, tiba-tiba mogok. Ya itu ya, informasi atau pengalaman yang dapat kami infokan ke
kami bagikan ya. Jadi kabel ini sekring INC ya, itu kabel ke koil pengapian ya. Udah, mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.